Oh, Ini gue tunjukin ya, siapa aja yang poligami di Bible ya. Nah, tunjukin deh. Lihat tuh. Itu adalah tokoh-tokoh poligami dalam Bible. iya, Ya, tuh Lamek, Abraham tuh. Abraham aja poligami. iya. Ya. Ya pada saat melarang itu lihat dulu judulnya apa, untuk siapa. Pada saat untuk pelarangan masalah poligami. Jadi dibuka juga gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Kembali lagi bersama saya dengan Andre dan Kodonditan di sini. Sekarang ini lagi mampir ke tempatnya Kodonditan, ya. Lagi pengen ngobrol-ngobrol aja, terus tapi sekalian pengen curhat juga nih sama Kodondi. Kemarin. Curhat. Lu gak Kristen aja curhat. Jadi gini kok, ini main kita langsung aja ya kok ya. Ya apa tipe gue itu nggak pernah namanya mau basa-basi. Kemarin gue habis ini apa namanya? Apa? Reaksi Andre Tunggal. Oh, Andre Tunggal. Andre Tunggal. Ngapain lu reaksiin orang kayak gitu? Sebenarnya gue nggak mau reaksi. Berani debat ya? Hah? Berani debat? Nggak berani, makanya gue reaksi kan waktu itu kan pernah dia ngomong sama gue kan. Apa namanya? Dia komen di ini mau mengklarifikasi tapi dia nggak mengklarifikasi. Apa ya gatel aja gue pada saat dia bilang mengatakan bahwa ada apa poligami di Bible itu sendiri, ya nggak boleh katanya, nggak ada katanya begitu, bahwa itu para nabi yang dengan nabi Salomo, nabi siapa segala macam itu punya istri banyak, ya kan, dan dia itu menganggap bahwa nggak semua nabi yang ada di Perjanjian Lama itu diakui oleh orang Kristen. Emang Gitu. bener. Nah, Emang bener. iya, terus kira-kira kalau menurut Kodondi nih mengenai apa? Kok jadi gue yang wawancara sih jadi? Lah memang lu host sih, gimana sih? Oh iya. Oke. Potong juga nih gaji ini. Makanya gue capek kalau saya mau Kodondi ini ketawa mulu, pegel. Jadi pakai ilmu kudu. Dia datang sini belum punya ilmu kudu sih. kudu apa? Kalau saya dikejar-kejar, kudu bisa. Jadi gini kok. Gimana? Kalau menurut Kodondi, ya kan, poligami yang ada di Bible itu gimana kok? Ini Andre ini yang ngomong. Andre Tunggal. Andre Tunggal yang ngomong. Poligami kata di Bible nggak boleh gitu. Sebenarnya gini ya. Gua lurusin dulu. Sebenarnya yang namanya satu cowok banyak istri itu namanya bukan poligami sebenarnya. Oh, maksudnya gimana? Belum pernah dengar. Ya tahu. Poligami itu satu cowok atau cewek punya suami atau punya istri banyak, itu namanya poligami. Tapi kalau hanya satu cowok punya istri banyak, itu namanya poligini. Kalau satu cewek punya banyak suami, itu namanya poliandri. Nah, itu bedanya. Ya tahu itu. Nah, cuman memang di masyarakat kita mungkin sudah terbiasa dengar kalau poligami itu konotasinya langsung satu cowok banyak istri. Nah, itu sebenarnya istilahnya kurang tepat. Yang benar adalah poligini gitu. Ya. Ini serius ah? Ini serius. Kok dari tadi lu kira bercanda? Ini serius. Karena gua nggak tahu beneran serius. Beneran. Nah, ini tambahan lah, informasi aja lah. Terus kalau kita mau bicara ini kita pakai istilah poligami ya. Karena orang udah taunya begitu. Kalau kita mau bicara poligami dalam Bible, sebenarnya kalau Andre bilang katanya nggak boleh poligami, berarti dia kurang baca Bible-nya. Dilarang di Bible. Memang benar dilarang. Benar di Bible dilarang memang. Tapi di Bible dilarang hanya untuk raja, hanya untuk gembala. Kalau raja di Perjanjian Lama ya. Kalau di Perjanjian Baru tuh dilarang untuk gembala dan diaken. Diaken tau kan? Diaken tuh istilah Protestan. Kalau di Katolik mungkin apa ya? Dulu kan Katolik kan? Iya. Kalau di diaken itu di Protestan tuh disebutnya apa ya? Pekerja lah. Pekerja gereja gitulah, pembantu gembala gitulah. Di Bible itu larangan poligami hanya untuk raja di PL, gembala di PB dan diaken di PB. Kalau untuk jemaat ada nggak?
Gua nggak pernah nemuin. Tapi kan di Bible itu kan malah raja-raja, para nabi. Oke, Itu. sekarang gini. Melanggar dong. Sekarang gini. Di Bible ada nggak aturan poligami buat orang yang punya istri lebih dari satu? Ada nggak? Ya, Ada. Nih, aku tunjukin. Bentar, ini harus ini ya. Keluaran 21:10. Tampilin, Ri. Tuh, baca. Gua gedein dulu deh. Sebentar. Nah, baca nggak? Ya. Yang 10 ya. Nah, tuh yang gua tandain biru tuh. Ya, jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya, dan persetubuhan dengan dia. Berarti boleh nggak? Boleh. Poligami? Boleh. Boleh kan? Gua tunjukin lagi yang lain. Ulangan 21:15. Ulangan 21 Keluaran. keluaran. Keluaran, ya. Ulangan 21:15. Sekarang ulangan 21. Nih, 15. coba baca. Apabila seorang mempunyai 2 orang istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintai, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, dan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai. Itu apa? Apabila seorang mempunyai 2 orang apa? Istri. Istri. Berarti boleh nggak? Boleh. Terus kalau kata Andre nggak boleh gimana ceritanya? Berarti dia nggak pernah baca ini? Atau gimana? Iya. Iya kan? Terus baca lagi tuh ayat 16 tuh. Maka pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya, tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak dan dari istri yang tidak dicintai, yang adalah anak sulung. Nah, 17 tuh. Tetapi ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintai itu, dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala kepunyaannya, sebab dialah kegagahannya. Yang pertama-tama dialah yang empunya hak kesulungan. berarti kalau dari ayat 15 sampai 17 itu aturan buat 2 istri kan? Aturan kan? Iya. Kalau dia punya 2 istri begini, berarti kan boleh. Yang bilang nggak boleh siapa? Dia sempat tunjukin ayatnya kok. Iya, yang larangan buat raja. Oh iya, buat raja. Ada, gue juga ada nih. Ulangan 17. Iya, ulangan 17. Iya. Nih. 17. Ini buat raja, bukan buat orang biasa. Nih. Ya kan? Juga janganlah ia mempunyai banyak istri kan? Iya. Ini untuk siapa? Untuk raja. Tuh, hukum tentang raja. Jadi dia begal ayat ya, satu-satu ya. Oke. Nih gua tunjukin yang buat gembala di Perjanjian Baru nih. 1 Timotius 3 ayat 2. 1 Timotius 3 ayat 2. Tuh, coba baca. Karena itu pemilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari 1 istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Buat siapa tuh? Penilik jemaat. Berarti gembala kan? Nah. Terus yang buat apa namanya? Diaken ayat 12 nih baca nih. Tuh. Baca. Haruslah suami dari 1 istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Siapa tuh? Diaken kan? Diaken. Jemaat ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Jadi larangan poligami di dalam Bible selain buat raja, gembala dan diaken tuh nggak ada. Nah, terus memang di Kristen ya, artinya di dalam kekristenan, Katolik dan Protestan itu memang dilarang poligami, memang dilarang. Tapi yang larang siapa? Bukan Bible. Di zaman Katolik itu yang larang adalah Paus Leo namanya. Paus Leo di tahun ini nih, sebentar. Ada kok. Nih, biar pemirsa juga tahu ya, yang melarang poligami di Kristen itu siapa gitu. Sebentar. Orang apa namanya? Tahu Martin Luther kan? Tahu. Ini nggak usah ditampilin, Rik. Sebentar. Nih. Namanya Paus Leo ke-13 tahun 1866. Gereja Katolik merevisi pandangannya sejak masa Paus Leo ke-13 tahun 1866 yang melarang poligini ya. Jadi kekristenan memang nggak boleh poligami atau poligini. Yang melarang adalah Paus Leo ke-13 tahun 1866. Jadi itu adalah aturan yang baru dibuat ya. Jadi bukan aturan yang ada di Bible. Iya.
I see. Kalau begitu masalah tidak menikah itu pada pastor tidak menikah itu juga aturan gereja. Gereja. Martin Luther tahu kan? Tahu. Martin Luther aja bilang larangan poligami itu tidak alkitabiah. Martin Luther yang ngomong. Boleh cek nanti pemirsa ya. Ini nampar sekali. Hah? Martin Luther lo yang ngomong lo. Ini gimana, Andre? Hah? Makanya hati-hati kalau saya bikin konten. Jadi kalau dia bilang poligami nggak boleh buat jemaat, betul. Di Kristen memang nggak boleh poligami. Tapi yang ngelarang adalah pemimpin agamanya, bukan Bible-nya. Di Bible-nya ada aturan kalau orang poligami harus bagaimana. Nah, ini satu pertanyaan lagi nih kok. Kalau begitu di Bible, ini kan ada raja-raja dan nabi, ya kan segala macam, ya pengurus segala macam lah ininya. Jadi yang maksudnya bukan jemaat lah ya. Dan mereka memiliki istri banyak. Itu gimana kok? Ini gue tunjukin ya. Siapa aja yang poligami di Bible ya. Nah, tunjukin deh. Lihat tuh. Itu adalah tokoh-tokoh poligami dalam Bible. Iya. Ya, tuh Lamek, Abraham aja poligami. Iya. Ya. Nahor, Esau, Yakub poligami, ya kan? Anaknya Esau, Musa aja poligami. Itu ayatnya ada. Silakan tinggal dibuka. Tinggal dicek. Manasye anaknya Yusuf, Kaleb, Asyur, itu ya, Gideon, Gilead. Ada lagi tuh, 15 sampai 28. Elkana, Saul, Daud, Salomo, anaknya Daud. Ya, ini poligami semua. Nah, kalau tadi Andre bilang bahwa di dalam Bible ada larangan poligami dan itu hanya untuk raja, ini raja-raja pada poligami tuh. Iya. Nah, itu gimana? Namanya mereka melanggar aturan yang ada di Bible itu sendiri. Sekarang Daud waktu dia berbuat dosa sama Batseba, dia diberi teguran kan sama Tuhan kan melalui nabi, ya kan? Nabi Nathan kalau nggak salah. Dia bilang apa? Lu tuh udah dikasih banyak istri, kok masih celamitan gitu sama Batseba gitu. Istilahnya begitu, istilahnya ya. Itu kan karena dia berdosa gitu loh. Karena Batseba kan istri orang, istri Uria. Istilahnya pesan dari Tuhan tuh begini, lu tuh udah dikasih banyak istri, itu nggak diapa-apain, kok masih celamitan sama Batseba gitu. Akhirnya baru dia dihukum. Yang dihukum siapa? Bukan Daudnya, tapi anak pertamanya dari Batseba mati. Jadi yang dihukum adalah anaknya, bukan Daudnya. Nah, kira-kira kalau begitu adil nggak? Nggak. Oke. Terus tadi tokoh-tokoh tadi Musa yang mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, itu aja poligami. Padahal Musa bukan raja. Abraham poligami juga, ya kan? Daud poligami. Daud apalagi? Daud 300 istri. Salomo 700 istri, 300 gundik. 700 istri, ya 700 istri. Itu berarti satu istri ketemu Salomonya 2 tahun sekali. Tapi semua kok itu nabi-nabi raja-raja itu nggak diakuin sama orang Kristen. Yang mana yang nggak diakuin? Contoh misalnya. Ya. Kalau oke lah, kalau gini ya. Andre sih ngomongnya begitu. Nabi siapa ya? Daud nabi bukan buat Andre Tunggal. Daud. Nggak tahu sih. Dia sebut nggak kemarin? Nggak sebut. Cuma Nggak. nabi. Salomo dia bilang bukan nabi. Kalau orang Kristen rata-rata menganggap Daud itu bukan nabi. Orang Kristen yang bilang Daud bukan nabi berarti dia nggak komplit baca PP-nya. Mau gue tunjukin? Boleh sekalian biar terbuka semua. Jadi buat ya. Andre Tunggal ya, buat Andre Tunggal tuh ya. Ini bukan ini ya. Jadi kalau seandainya untuk mereaksi apa segala macam harus berpikir dulu dan harus lengkapi data-datanya. Ini kita kasih lihat ini bukti yang ada di Bible juga ya. Kita ngomong berdasarkan Bible loh, enggak? Iya. Tidak di luar ngarang-ngarang loh. Tidak ngarang, tidak di luar data. Ya. Bentar ya. Tuh, tampilin, Ri. Kisah Para Rasul, pasal 2, ayat 30. Ayat 30. Dari 29 deh, 29. Oke. Baca deh. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi. Seorang apa? Nabi. Ini PB loh, Nil. Iya. Dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan menundukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Jadi Daud nabi bukan? Nabi. Menurut PB. Iya. Ini LAITB ini ya.
Tapi kenapa mereka nggak mengakui Daud itu adalah nabi? Apa alasannya? Karena di PL mungkin tidak disebut Daud itu seorang nabi. Kan selalu disebutnya raja gitu kan. Raja Daud. Raja Daud. Sedangkan di sini aja kisah para rasul malah disebut tetapi ia adalah seorang nabi. Nanti dia nyalain lagi. Nah. Oh, berarti kisah para salah rasul nih. Salah. Ayatnya salah gitu maksudnya. Buang dong kalau salah. Oh iya. Nanti apa lagi? Salomo nabi bukan? Bukan katanya. Bukan. Nih, gua lihat tuh. Gua kasih lihat nih. Aduh, Aduh, gimana sih? Ada Bible namanya Kitab Taurat, Zabur, Injil, ya. Ya. Bahasa Indonesia, terjemahan 1912. Bentar ya. Nih ya. Salomo. Karena kan namanya kadang-kadang suka beda. Ada yang Salomo, ada yang Solomo. Ya. Bentar. Nah, nih. Tampilin, Re. Tuh. Apa ini apa nih? Pepatah tuh apa ya? Kalau yang di apa namanya? Zabur dia. Enggak, ini di Perjanjian Lama. Apa dari lama? Coba baca tuh. Ini Bible loh. Nih gua tunjukin pepatah 25 ayat 1. Tuh Matius 6:29 lah yang gampang lah. Iya. Nah, nanti mereka kan bilang, "Ah, tuh apa?" Kan Ini gitu. nih, makanya Iya, gua iya. tunjukin nih judulnya nih. Siap. Covernya nih. Ini namanya Kitab Taurat Zabur. Hmm. Ya, Kitab Taurat Zabur Injil bahasa Indonesia terjemahan 1912. Tadi di mana? Matius 6 berapa tadi? 29 ya? Iya. Matius 6 29. Bukan lagi harus pakai ini. No, Matius 6 29 tuh. Iya benar. Bener? Oh iya tuh Nabi Sulaiman. Baca tuh. Namun aku berkata kepadamu, Nabi Sulaiman dengan segala kemuliaannya pun tidak pernah berdandan seindah salah satu dari bunga-bunga itu. Nabi bukan? Iya. Tapi itu nanti katanya Nabi Salomo bukan Sulaiman. Kan begitu kok. Iya. Ya kan? Ini gua tunjukin lagi Beda tuh. Sulaiman sama Salomo. Lukas 11. Ya, Tuh Lukas lihat tuh. 11. Ada nggak tuh tulisan? Ayat 31. Nah, Pada hari kiamat, Ratu Seba dari selatan ini akan dibangkitkan bersama-sama dengan orang-orang dalam generasi ini dan akan menghakimi mereka. Karena Ratu dan ujung bumi itu dengan sengaja datang untuk mendengarkan hikmah Nabi Sulaiman. Sedangkan di sini ada yang lebih agung daripada Sulaiman. oh pepatah tuh Amsal. Gua malah nggak tahu. Pepatah tadi Amsal berapa tadi? Pepatah Tuh, 25. pepatah 25 ayat 1. Amsal 25 ayat 1. Nih, gua punya nih ininya nih. Di sini nggak ada, ini cuma Taurat doang. Ya itu tuh, pepatah tuh Amsal. Inilah juga pepatah-pepatah siapa tuh? Nabi Sulaiman bukan? Iya, yang telah disalin oleh hamba-hamba Ah. Hizkia, Raja Yuda. Nabi bukan? Nabi. Abraham Nabi bukan? Kata Andre. Hah? Kata Andre Tunggal, Abraham Nabi bukan? Abraham bukan. Sebutin nggak dia? Dia sih nggak sebutin, cuman banyak yang dikatakan sama dia itu banyak nabi-nabi yang tidak diakui oleh Kristen. Tuh, lihat tuh. Tuh, ada tulisannya nggak Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim, Nabi Daud. Tuh, ada Nabi Daud lagi. Semuanya ada 14 keturunan dari Daud sampai masa pembuangan ke Babel. Itu malah kelahiran Isa Al-Masih itu. Loh, Bukan Yesus, malah Isa Al-Masih. ini Alkitab tahun berapa? 1912 tadi terjemahan. Kan Bahasa Isa Indonesia. bukan Yesus. Kata siapa? Kata orang Kristen. Gua kan terusan ulang. Ya iya, berarti kan mereka nggak pernah baca ini. Itu lihat judulnya tuh, Kitab Taurat Zabur Injil bahasa Indonesia terjemahan 1912. Kurang jelas emang. Emang ini punya orang Islam? Kan bukan. Ini kan Bible mereka, Iya betul. betul kan? Terus selain poligami tadi apa lagi? Selain poligami ya, ini kita bicara poligami aja dulu deh. Tadi jadi yang saya kan udah tunjukin tadi kan tokoh-tokoh di dalam Bible yang poligami. Musa poligami, Abraham poligami, Yakub poligami, Esau poligami, Daud poligami, Salomo poligami. 28 tokoh tadi namanya kan. Ayat-ayatnya tadi sudah tunjukin.
Jadi larangan poligami dalam Bible itu bukan untuk orang biasa, tapi hanya untuk raja, gembala, dan diaken. Nah, yang melarang jemaat sekarang poligami itu adalah Paus Leo ke-13 tahun 1866. Dah gitu. Jadi aturannya di luar dari Bible. Oke. Nah, jadi ada nggak poligami dalam Bible? Ada. Ini jadi kesimpulannya bahwa ada poligami yang ada di Bible itu malah banyak. Ya, tadi sudah kita buktikan ya, buktikan satu persatu itu ayatnya itu banyak sekali, dan larangan untuk poligami itu dikhususkan para raja, ya, dikhususkan untuk raja. Di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Baru dilarang untuk gembala dan diaken aja. Diaken. Untuk jemaat nggak ada larangan. Ya, jadi maksudnya untuk jemaat ya kayak kita ini, ya kan, zamannya saya masih. Jadi pada saat memang saya zamannya saya masih Kristen, harusnya boleh dong ya nikah lagi. Jadi kalau Andre Tunggal bukan pendeta, dia boleh poligami menurut Bible. Nggak bolehnya menurut Paus Leo gitu. Tapi kalau Andre Tunggal pendeta, dia nggak boleh poligami. Nggak boleh. Jelas kan? Nggak boleh, Andre, poligami, Andre. Sekarang kita compare dengan Quran. Di Quran gimana poligami? Boleh nggak? Di Quran diperbolehkan berpoligami. Ya, kalau saya baca di An-Nisa ayat 4 ya. Ya, coba dibaca terjemahnya. Atau coba tunjukin nih. An-Nisa ayat 4 ya. Cuman kan kadang kan mereka itu kan selalu mengatakan bahwa lihat tuh. Senangnya itu Islam itu pengennya nikah lebih dari 1, 2, 3 bahkan 4. Ya kan? An-Nisa ayat 3. An-Nisa ayat 3, maaf, An-Nisa ayat 3. Ini gimana gedeinnya? Kok nggak bisa gedein? Kebaca nggak tuh? Mana coba? Coba, Ri, tampilin, Ri. Bisa sih kebaca sih gua. Baca. Nah, An-Nisa ayat 3 lah, tahu lah ya. Nah, coba baca. Ini nanti saya jelasin juga ya. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahlah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Mereka itu pasti potongnya segitu. Terus? Ya kan? Pasti mereka tuh lihat tuh sampai 4. Tapi dia nggak baca. Tunggu. Gue pengen tahu itu tadi 2, 3, 4 maksudnya gimana? Iya, boleh 2, boleh 3 sampai dengan 4. Oh, kirain boleh 2 tambah 3 tambah 4, bukan gitu ya? Nggak begitu juga. Kalau begitu jadi 2 tambah 3 9. tambah jadi 9. Bukan gitu ya? Bukan. Jadi ini maksimal 4 maksudnya 4. Kan? Terus apa berikutnya? Kadang ya mereka tuh langsung motong di sini ini loh. Ya kan? Jadi nggak baca sisanya. Sisanya itu, tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Nah, pertanyaannya, ayat ini buat raja, buat imam, buat jemaat, atau buat semua? Semua. Tidak gitu. ada soalnya kalimat ini untuk raja segala macam seperti yang ada di Bible. Nah, gitu. Terus gini lagi. Ayat ini artinya kan ini kan sebenarnya apa? Ini artinya supaya orang bisa nikah maksimal 4 gitu kan. Yang tadinya berapa gitu. Iya. Paham nggak maksudnya? Paham. Konteksnya pada zaman itu orang mau nikah bebas kan, mau Betul. berapa aja. Iya. Sulaiman 1000, Daud 300, belum yang lain. Terus orang-orang Arab juga pada saat itu nikah juga bebas, unlimited. Iya. Bebas mau berapa aja kan. Justru dengan datangnya Islam dibatasin maksimal 4 gitu. Iya. Jadi kalau di Islam poligami itu sebenarnya bukan kewajiban, tapi solusi. Iya, betul. Solusi loh ya. Solusi itu apa? Jalan keluar. Artinya. Jadi bukan sebuah kewajiban yang memang diharuskan ya. Bukan. Karena di situ juga tertulis ayat berikutnya itu tertulis bahwa itu jika engkau berlaku adil. Nah, jadi gue bisa nggak ngomong begini. Poligami itu sebenarnya ajaran Islam bukan? Bukan. Karena apa? Karena sudah awal dari dulu. Dari zaman dulu sudah ada kan poligami kan? Iya. Justru dengan datangnya Islam itu membatasi. Iya. Yang tadinya 300, yang tadinya 100, yang tadinya 10 dibatasi maksimal 4. Itu pun kalau bisa adil. Kalau nggak bisa adil apa? Seorang diri aja. Nikahilah satu saja. Itu cuma satu-satunya ayat di dalam seluruh kitab suci ya. Yang di dunia nih dari Quran dan semuanya yang bilang cuma nikahilah satu saja cuma dalam Quran. Iya. Oh, gua gitu. Kurang lengkap ya waktu itu ya, masih ya gua
apa namanya reaksi Andre nih. Apa perlu gua edit lagi nih? Nggak perlu. Tapi ini lengkap ya. Ini lengkap. Ini lengkapnya luar biasa ini. Nah, satu lagi poin. Ini poinnya. Jadi gini, kan tadi disebutnya apa? Tolong tunjukin lagi ayatnya. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, ya kan? Maka nikahilah seorang saja atau hamba saya perempuan yang kamu miliki. Iya. Sekarang kalau namanya cowok sama 4 istri, seadil-adilnya satu cowok dengan 4 istri ini mungkin bisa lah ya. Secara materi bisa lah ya. Secara harta mungkin bisa ya. Tetapi itu pun harus, ini kalau yang saya pernah dengar ngaji dari ustadz-ustadz kita ya, maksudnya adil dengan 4 istri ini juga bukan berarti kalau ini 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, bukan. Iya. Tetapi berdasarkan kondisi dari masing-masing istri. Jadi kalau memang istri udah punya anak sekian, biaya sekolah, biaya bulan sekian, dia menerima sekian juta, itu memang buat dia, haknya dia. Tapi kalau istri yang lain misalnya kondisinya tidak sama, ya tidak harus sama gitu duitnya. Ini yang saya tahu. Tetapi kalau rasa bisa adil nggak? Nggak bisa. Seorang ibu punya anak 3 atau 4. Kalau ibu iya bisa adil. Enggak, gini. Seorang ibu punya anak 4. Bisa nggak perasaan ibu ini sayangnya sama dengan keempat-empatnya? Seorang ibu. Nggak bisa. Ibu nggak bisa ya? Uh-uh. Nggak bisa. Apalagi suami kepada 4 istri. Maksudnya gitu loh. Mungkin kalau dipaksa-paksain bisa, mungkin. Tetapi secara secara alami, seorang ibu aja nggak akan bisa punya rasa sayang yang sama kepada 4 anaknya. Apalagi seorang suami kepada 4 istrinya gitu. Jadi sebenarnya syaratnya kan berat kalau untuk poligami dalam Islam ya. Syaratnya berat. Karena ada juga hadis yang mengatakan kalau dia tidak adil kepada bininya atau pada istrinya, nanti di hari akhir dia akan jalan dengan apa? Terpincang. Terpincang tuh maksudnya mungkin perlu tafsir lain lah ya. Ya, jadi ini cuma ibaratnya kalau di Islam ini hanya sebatas solusi aja. Hanya solusi. Jadi bukan sebuah kewajiban tapi hanya sebatas solusi. Kalau ada yang istilahnya merasa mampu, baik secara harta maupun materi dan istilahnya nafkah batin, ya monggo dibolehkan. Tetapi kan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, nikahilah seorang saja. Nah, bagaimana seorang laki-laki bisa adil kepada 4 istrinya? Wallahu alam, itu mah bukan, kita nggak pernah ngalamin saya, jadi yang sudah melaksanakan ya. Tapi gini kok, satu saya Emang udah nikah? belum. Kira udah nikah. Kalau tadi kan kok Dodi bilang anak satu misalkan sebulannya 5 juta. Ya, misalnya. Yang istri kedua anaknya 2. Ya. Sebulannya misalkan 7 juta karena Ya. anaknya ada 2 kan. Ya. Nah, kalau kemauan ini bisa adil nggak? Misalkan kemauan istri pertama sama kemauan istri kedua pasti beda dong. Beda. Nah, ini di sini adilnya di mana nih? Nah kan suami pemimpin, suami yang berhak menentukan istri pertama dengan anak 1 biaya sekian, dia wajib dikasih berapa. Istri kedua juga Walaupun begitu, anak kedua. berbeda. Iya. Nah kalau walaupun istri pertama misalnya dia nggak punya anak, istri kedua punya anak 3, masa duitnya mau disamain kan beda. Iya. Itu yang namanya, itu yang disebut dengan adil ya. Tapi itu hanya secara materi. Tapi kalau secara perasaan gimana? Ya justru itu kalau kemauannya dari perasaan adanya. Enggak, kan kita bicara 2 nih, bicara materi sama batin nih. Kalau materi adilnya seperti itu tadi, berdasarkan kondisi masing-masing istri. Kalau rumah ya harus sesuai lah, harus sama lah, adil. Tapi kalau perasaan gimana? Rasa susah. Susah. Iya, betul. Ibu aja nggak akan bisa sama perasaannya kepada 4 orang anaknya, apalagi suami kepada istrinya yang 4 gitu. Tak pernah kan ibu punya anak 4 misalnya, Iya, atau 5 gitu misalnya. Ya kayak saya Bisa juga nggak, keluarga saya 5. Nah, bisa nggak ibu itu menyayangi setiap anaknya dengan kadar yang sama? Enggak juga sih. Susah pasti. Pasti ada sesuatu yang lebih melebihi yang ini daripada yang lain gitu. Pasti ada. Mending 3 aja. Kayak Tuhannya Oten kan 3. Jangan gitu loh. Kalau gua sih bilang sih poligami ya mending 1 aja lah. 1 di Bandung, 1A, 1B, 1C. Kalau bisa adil ya, kalau bisa adil ya. Dan itu pun solusi. Maksudnya solusi seperti apa coba? Solusi. Contoh misalnya, istri yang pertama misalnya nggak punya anak. Nah, kalau menikah kan harus menghasilkan keturunan. Istri pertama nggak bisa punya anak. Solusinya gimana? Bisa mengambil adopsi anak bisa. Tapi kalau orang ingin punya keturunan dari darah dagingnya sendiri misalnya, itu salah satu solusi. Kedua misalnya, suami ini bekerja di 2 tempat misalnya, ya.
Di sini sebulan, di sono sebulan, di sini sebulan, bolak-balik. Itu juga bisa menjadi solusi poligami. Ada teman saya kerjanya di Jakarta 2 minggu di Sumatera. Sudah sekian bertahun-tahun, akhirnya malah si istrinya teman saya ini yang melamarkan seorang wanita di Sumatera untuk menjadi istri. Itu ada yang begitu. Itu salah satu solusi juga. Ya yang lain adalah contoh yang lain. Tapi kan yang jelas kan persyaratannya itu yang harus dilihat, harus adil gitu. Istri gue boleh nikah lagi, tapi asal umur 70 tahun katanya. Kan masih bisa begini. Maksudnya tangannya kan bisa begini tangannya. Bisa begini. Gila nih, dikasih 70 tahun boleh, asal 70 tahun katanya. Nah gini, nah itu artinya apa? Di dalam Islam, si istri juga diberikan hak. Iya betul. Ya, itu maksudnya tadi. Untuk menolak suami poligami. Istri punya hak, walaupun si suami dalam hal misalnya dia mau menikah lagi, itu dia tidak diwajibkan untuk memberitahu istri pertama. Tapi yang paling bagus adalah memberitahu. Iya. Jadi betul. Misalnya contoh sepasang nih ya, calon suami calon istri mau menikah, si calon istri ini dia boleh mengajukan persyaratan kepada calon suaminya bahwa dia tidak mau dimadu nantinya misalnya. Itu boleh. Boleh ya. Jadi si istri diberikan hak. Gitu. Jadi itu makanya poligami itu di dalam Islam adalah solusi. Gitu. Nah kalau di Bible solusi bukan? Bukan lah. Kan hajar gitu kan? Hajar bleh. Hajar bleh. Gitu ya jadinya. Siap. Martin Luther aja bilang bahwa larangan poligami itu tidak alkitabiah gitu. Terus sebenarnya mereka itu ngedengerin siapa ya? Gereja. Ya itu tadi kan mengikuti perintah Paus Leo yang ke-13 tahun 1866. Tapi terkadang kalau seandainya misalkan kayak diskusi, debat segala macam, baru mereka mau dengerin Alkitab. Kalau dengerin ya kalau sebagian aja sih. Ya kan? Yang sesuai dengan keinginannya. Ini gue ngomong apa adanya loh, bukan ada apanya. Ya. Ya maksudnya tuh saya ngomong kayak begini ini karena memang sesuatu yang faktanya kayak begini gitu loh kok. Contohnya kayak tadi kan Andre Tunggal bicara mengenai poligami segala macam. Dia coba menyesuaikan supaya kalimat dia itu adalah benar. Makanya dia bilang tidak semua nabi yang kita anggap nabi. Iya. Padahal itu ada di Perjanjian Lama. Ada. Gitu loh. Malah nih ada nih. Reformasi Protestan juga mencerminkan poligami yang didukung gereja dalam kekristenan. Misalnya, aturan Anabaptis di Munster, Jerman tahun 1531 sampai 1534, di mana poligami malah diharuskan jika ingin jadi orang Kristen sejati. Kedua, dakwah Bernardino Ocino pada abad 16 di Polandia. Ketiga, Martin Luther pun menyatakan bahwa ia tidak dapat menemukan larangan Alkitab terhadap poligami dan menyetujui pernikahan poligami Philip dari Hesse dan menyarankan Raja Henry ke-8 untuk mengambil istri kedua daripada menceraikan istri pertamanya. Rekan Martin Luther, Philip Melanchthon namanya, dari 1497 sampai 1560 juga mendukung poligami Raja Henry ke-8. Oke. Jadi harus jelas ya bahwa di dalam Bible tidak ada larangan poligami untuk jemaat. Yang ada larangan poligami dalam Bible adalah larangan poligami untuk raja di Perjanjian Lama, dan juga larangan untuk gembala atau penilik jemaat dan diaken di dalam Perjanjian Baru. Untuk jemaat nggak ada larangan, bahkan ada aturan di Perjanjian Lama kalau punya lebih dari satu istri harus begini. Tuh. Tadi kan udah kita bacakan. Ya. Itu. Jadi jelas ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Andre Tunggal itu kita jawab semuanya di sini. Ya kita jawab semuanya. Kita ulas semuanya sesuai dengan data yang ada. Jadi mau bantah, monggo bantah Bible-nya. Monggo. Bener gak kok? Silakan bantah Bible-nya. Jadi kita nggak pernah namanya coba mau, Kodondi itu yang buat sekali segala macam, dikasih ayatnya sama Kodondi. Kurang lengkap apa? Sampai semua jumlah berapa tuh yang poligami ada 28. 28. Ayatnya ada. Masih nggak mau ngakuin juga. Apalagi? Nggak gini. Poinnya sebenarnya gini. Di dalam kekristenan, kalau mereka melarang jemaatnya untuk poligami, itu adalah hak mereka. Hak ya, itu hak mereka ya. Jadi jemaatnya mau dengerin kata pemuka agamanya, ya monggo-monggo aja. Itu kan hak dalam satu agama kan. Tetapi kan yang kita sampaikan di sini adalah bahwa ternyata untuk jemaat itu larangan untuk poligaminya itu nggak ada loh gitu. Yang ada larangan tuh hanya untuk raja, gembala, dan diaken. Oke. Jadi jangan mengatakan sesuatu yang tidak ada dalam Bible gitu loh.
Ya. Jadi larangan itu dari gereja atau dari pemuka agama itu jangan disamakan dengan larangan dalam Bible gitu. Iya. Jadi kita harus berdasarkan Bible gitu. Sesuai dengan apa yang ada di Bible. Ya. Udah gitu aja. Ya. Oke. Nampol nggak? Itu bukan nampol lagi, ini udah kayak gimana ya? Ini ya kalau Andre nonton ya mendingan jangan nontonin Andre. Jangan. Benar, gua kasihan jangan nonton. Sakit hati. Ya. Pelajari lagi, kan pendeta. Harusnya buka dong sesuai dengan apa yang tertulis di situ semuanya. Ya. Terus ya pada saat melarang itu dilihat dulu judulnya apa, untuk siapa. Pada saat untuk pelarangan masalah poligami. Jadi dibuka juga gitu loh, Andre. Ya. Bahkan Paulus melarang nggak poligami? Apa? Paulus. Melarang. Melarang nggak? Oh, tidak ya? Tidak. Tidak. Mau bahas nanti. Itu ayatnya agak banyak soalnya. Ini bersambung nih. Jujur aja, gue selama ini gue nggak pernah namanya untuk mengetahui tentang masalah poligami ya. Selama saya di Katolik juga dulu nggak terlalu begini. Cuman pada saat kayak begini nih kayak udah Andre, jujur aja, jangan nonton. Jangan. Nah, kalau Andre mau debat face to face di hotel bintang 5 misalnya gitu ya. Itu siapa yang biayain? Pakai moderator, pakai timer, disiarin live di YouTube. Kalau Andre nggak punya duit, kita yang bayarin. Tuh, dengar Andre. Ya. Apa namanya? Ada ini mau diskusi, debat, ya. Ya. Face to face tapi bukan ini ya, face to face. Bukan debat sama foto kalau kata Iya, Valen. kata Valen debat sama foto. Ya, face to face di bintang 5 segala macam, Andre Tunggal dengan Don Gitan. Ya. Apa namanya, dengan Mu'alaf Prince juga boleh. Kalau seandainya ini jangan berpikir saya nggak punya ilmu. Ya. Jadi saya apa namanya di sini harus tahu kita bicara sama siapa. Ya. Jangan asal cuman apa namanya kadang-kadang mereka ya saya akan mengatakan belum Islam ya. Mereka yang belum Islam ini mengatakan bahwa si Don Gitan apa namanya Sotoy. Terus Mu'alaf Prince cuman monolog apa segala macam, cuman reaksi doang. Ya udah ayo. Terbuka kok Jatiwaringin nomor 54 sebelah Jeko Pondok Gede atau di tempatnya Don Gitan, atau lebih baik kita buka di tempat mana live langsung di YouTube. Oke? Oke. Ini gue udah kayak speaker corner aja nih mereka bertiga begini. Gue juga nih. Ya, oke. Kalau gitu gimana kok? Ya udah, nanti kita ketemu lagi di topik yang lain. Oke, terima kasih. Semoga ini menjadi bahan pencerahan dan bahan renungan buat saudara-saudara muslim semuanya. Dan terima kasih buat Ko Dondi udah sama-sama menjamu saya dari makan apa sama ngopinya segala macam dari buat rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhoh. Parfum dengan aroma Hajar Aswad. Parfum dengan aroma kasturi. Dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya
channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.